kabar semuanya? Saya Kak Rose. Ya mungkin agak ada sedikit berbeda karena nggak ada suara-suara. Itu Daniel tapi ada di pojok sana ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Daniel. Sedikit masalah teknis, tapi tetap kita semangat untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke, baik. Kita ke pojokan dulu yuk, seperti biasa sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini untuk membahas berita-berita dulu yang hot, ramai diperbincangkan mengenai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa ya kan? Lagi-lagi Dinar Candy masih cerita bersambung ya kan. Setelah kemarin kan dia banyak tuh ada postingannya yang katanya ini postingan lama guys, kena prank apa segala macam sama Ko Apek ya. Nah kali ini dia merepost postingannya Safa Marwah temennya gitu kan, lagi jalan-jalan, ada ramean sih tapi ada Ko Apek di situ ya kan, nih cewek Ko Apek gitu kan. Ini di repost. Habis itu setelah di repost dia bikin story juga, bikin video gitu. Terus nunjukin ke Ko Apek, terus bilang katanya ini nih Instagram aku dari tadi dibajak sama Ko Apek. Ya, kalau ini kayaknya bukan prank ya, ini bukan postingan lama kan ya Dinar ya. Apakah Dinar Candy sudah go public? Iya kan? Apakah artinya dia nggak apa-apa berteman sama suami orang? Gitu ya. Coba kita lihat dulu. Kayak apa sih postingannya berikut ini? Gitu ya kan. Sementara Daniel muncul, oke. Terus ada juga postingan istrinya, coba kita lihat. Postingan istrinya Ko Apek gitu ya. Ada luka hebat yang mengubah hidupku. Sejak saat itu aku bukan lagi orang yang sama. Ini dia juga merepost dari Sorry Rindu gitu ya. Tuh komentar netizen coba kita baca. Bunyinya adalah keren kakak Dinar, walaupun banyak yang hujat tapi job tetap lancar. Sukses terus sayang, katanya gitu. Yang berikut, kemarin gak ngaku jadi simpenan, sekarang malah go public. Yang berikutnya lagi, gak bosen apa ngatain Dinar pelakor mulu? Gue juga kalau di posisi laki itu bakalan kegoda sama Dinar. Ini komennya laki yang makanya kalau kegoda mah semua orang juga bisa aja kegoda. Emang tergantung iman masing-masing ya kan. Lanjut berikutnya, bisa ya gak punya hati sesama perempuan katanya gitu. Lagi ada lagi komentarnya, karma siap penantimu Dinar, apalagi dia udah punya anak 2, jadi bukan cuma 1 orang yang lu sakitin tapi ada 3 orang yang lu hancurkan hidupnya gitu. Yang berikutnya, makin go public aja cie gitu. Kita belum ketemu Dinar ya, dihubungi dia gimana sih? Biasanya jadwal sibuk padat ya? Iya. Nanti kita tanya. Katanya lagi manggung. Oh gitu, kita tanya langsung deh gitu. Sebenarnya jadi akhirnya gimana hubungannya dia sama Ko Apek kan. Oke, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga kemarin viral, bahkan ramai di berbagai platform. Karena ada artikel yang bunyinya adalah terjerat pinjaman online. Beduk sampai harus menjual rumahnya. Benarkah seperti itu? Benarkah sampai seorang artis Beduk pun terjerat yang namanya pinjol? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Room sudah bersama dengan Beduk. Assalamualaikum Beduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beduk, aku lihat artikel yang bunyinya judulnya adalah kamu terlibat pinjol, itu aku cukup kaget. Aku tahu kamu jual rumah tuh udah lama kan, dari Maret ya kan, dari ditawarkan. Itu belum laku juga sampai sekarang? Belum laku. Tapi benar itu gara-gara kamu terlibat pinjol? Enggak sih. Enggak. Pinjol kayaknya kalau kita berpikir secara angka, value-nya, nilainya juga jauh kayaknya ya. Nggak mungkin untuk pinjol paling tinggi. Aku pernah coba pakai yang letter itu 4 juta. 4 juta. Dibagi 2 bulan, bayarannya sebulan cuma 1.900.000. Alhamdulillah nggak ada iseng-iseng doang gitu. Oh ya, tapi itu udah kebayar ya? Udah kebayar. Walaupun kamu pernah lah nyoba? Pernah coba-coba kan buat dapat coba-coba aja akan ada di aplikasi gitu. Oke. Nah ini utang apa yang kamu punya sebetulnya? Sebenarnya hutang kebutuhan. Hutang kebutuhan juga? Iya, jadi hutang itu artinya kebutuhan yang harus kita penuhi. Ya, sehari-hari nih? Sehari-hari. Karena berkurangnya pekerjaan, intensitas, volume pekerjaan berkurang, ya maka jumlah pemasukan juga berkurang. Imbas pandemi nih? Imbas pandemi, ya imbas apa juga emang mungkin, atau apapun namanya. Mau nggak mau kan, setiap bulan kita harus menutupi kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dicukupi. Kalau pemasukan nggak cukup, ya lama-lama defisit. Ini pun udah saya lakukan, sudah menjual 2 mobil. Udah saya jual tuh 2 mobil yang nilainya bisa dibilang cukup fantastis, ya masih kurang-kurangnya. Udah akhirnya kita memutuskan untuk udahlah kita jual rumah yang mungkin nilainya lebih besar, nanti kita beli rumah yang lebih kecil, sisanya buat tabungan dan investasi biar kita nggak defisit terus kayak gini, seperti itu. Ini kamu maksudnya ini ngutang dengan bunga yang
bunga yang kayak gimana gitu? Apakah Enggak. bunganya banyak banget gitu atau Jadi sebetulnya masih punya cicilan ya. oh cicilan properti. Cicilan dua properti sama satu kendaraan. Karena dua yang lain udah lunas kan udah jual kan. Tinggal satu doang nih. Nah itu nilainya juga angkanya lumayan. Gede. Kalau aku nggak punya program TV yang rutin, itu nggak bisa menutupi. Kalau cuma bintang tamu kan sekali, Iya, habis itu ya nggak sebulan tuh nggak. Lagi kebetulan sebulan tuh lagi nggak penuh gitu loh. Jadi ya kalau cuma sebulan 1, 2, 3 ya nggak tutup. Oh, jadi ini kondisinya sekarang kamu memang mau jual rumah gitu ya Iya. untuk bayar hutang, tapi itu pun nggak kejual gitu kan? Iya. Jadi tapi kebutuhan tetap jalan terus. Itu jalan terus kan itu yang membuat aku harus berpikir ekstra ya, berpikir keras. Sampai kamu akhirnya mau cerita ini kan sesuatu yang nggak mudah ya pastinya. Ya nggak mudah Mbak Feni. Karena kan kita sebagai kepala keluarga ya. Sebagai kepala Minum dulu. Iya. Sebagai kepala keluarga kamu punya tanggung jawab gitu ya. Kamu punya pride. Kamu ingin memberikan yang terbaik pasti ya buat anak-anak kamu, buat istri kamu gitu. Tapi rasanya pasti saat ini ada masa-masa di mana kamu merasa tak berdaya gitu. Merasa mengecewakan mereka. sorry, aku nggak bisa lanjutin. Ya. Setelah kamu bercerita ini gitu ya, ada apa? Ada bantuan apa atau pintu apa yang terbuka yang kemudian mulai membuat sepertinya ada jalan terang gitu di dalam sesuatu yang terlihat gelap kemarin-kemarin ini? Oke, baik. Kita lihat dulu ini seperti apa sih. Ini juga sekalian ya, kita saling bantu. Siapa tahu ada yang butuh. Seperti apa sih rumah yang mau dijual sama Bedu. Kita lihat dulu videonya. Ya, Bedu ini barangkali juga satu di antara banyak orang yang mungkin juga punya pengalaman yang sama, sedang menjalani hal yang sama gitu ya. Punya rumah impian pastinya ya, ada cicilan gitu kan. Tapi kemudian keadaan yang tidak menentu sehingga harus mengambil keputusan, tapi mau dijual pun juga ya ini memang agak di masa-masa yang amat susah gitu untuk menjual properti ya. Walaupun kamu juga sudah melakukan banyak hal lain, udah jual aset-aset yang lain gitu. Anak-anak kamu sih nggak bisa juga cerita ke anak-anak. Tiba-tiba nggak bisa bersuara Mbak. Iya. Maaf banget. Nggak apa-apa. Nggak bisa ngomong sama sekali. Nggak tahu kenapa. Astagfirullah. Ya orang melihat Bedu ini adalah seorang komedian gitu ya, orang yang selalu lucu gitu, yang selalu ceria apa-apa. Tapi ya ini menunjukkan bahwa Bedu juga manusia biasa yang mengalami hal yang sama seperti orang-orang lain. Kamu sampai datang ke Raffi minta tolong. Kamu sebelum-sebelumnya kamu nggak pernah mau minta tolong. Cuma WA bercanda aja sih. WA bercanda aja. Iya. Mungkin berharap ditanggapi serius. Tapi alhamdulillah orang itu juga sudah cukup membantu kok. Apalagi rencana kamu ke depan nih. Ini kan ya kondisi apapun harus tetap cari-cari solusi begitu ya. Oke, aku udah bisa ngomong. Aduh. Iya, aku berharap aku punya, aku kasih 2 option ke istri dan anak aku ya. Pokoknya mana yang lebih dulu, ini yang harus kita jalankan. Alhamdulillah, syukur-syukur. Syukur-syukur setelah ini ayah dapat kerjaan lagi, nak. Ya, baik. Baiklah, nanti kita ngobrol lagi sama Bedu ya. Bedu biar menenangkan diri dulu. Kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya ya. Ada Frisian Greek. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bersama dengan Frisian,
Vivian ini adalah salah satu jurnalis yang kemarin ada juga di sebuah film dokumenter begitu ya. Dan kamu memang kamu berada pada saat itu bertugas untuk meliput kejadian sidang kasus Jessica yang berbulan-bulan itu. Yang berbulan-bulan itu ya. Dan ini aku kalau melihat kamu kayaknya suka warna merah ya. Tadi di situ merah. Oh ini. Gitu ya. Mungkin mayoritas aja sih. Mayoritas bajunya warna merah. Dan ini adalah baju yang waktu itu kamu kenakan ketika kamu dapat surat dari Jessica. Bukan. Justru tadi yang sempat ditampilin pakai baju warna blazer merah. Hitam itu yang dikasih suratnya. Oke. Kalau ini ada baju yang di sidang terakhir. Oh, di sidang terakhir. Oke. Syukurlah masih muat. Oke, ini ada artikelnya ya, profil Christian Grigg, jurnalis TV yang diberi surat oleh Jessica. Jadi ini berbulan-bulan dan kamu memang waktu itu ditugaskan untuk dari sisinya Jessica atau gimana? Betul. Jadi kan ada banyak pihak lah ya. Yeah. Jadi ada teman yang ditugasin ngikutin Pak Darmawan, Pak Edi Darmawan dengan keluarganya gitu. Saya juga ditugasin untuk bagaimana caranya tuh Jessica yang selama ini udah tertutup banget. Jadi 3 hari sebelum dia ditangkap itu kan dia masih keliling media ya. Yeah. Tapi kemudian proses 4 bulan selama di Polda Metro Jaya itu dia merasa bahwa ini kok udah dihakimi salah gitu ya, bahkan kan kosong tuh tempat duduk yang di arah deket-deket dia lah di sidang, tapi kan kemudian berubah di sidang yang ke-20. Nah itu tuh butuh usaha banget lah ya untuk bisa dapatkan kepercayaan, termasuk juga secari kertas yang dia kasih itu bukan, kalau saya baca ya di beberapa media sosial, wah kayaknya Jessica sengaja deh milih kamu untuk manfaatin wartawan yang lain. Enggak juga sih Mbak Fen. Jadi mungkin perlu dijelasin nih, saya sebagai wartawan TV itu sehari-hari tuh karena kan sidangnya dari jam 9 pagi, saya udah standby jam 6 pagi, mungkin selesai sidangnya tuh jam 2 gitu ya, jam 10 malam, tapi tetap harus on kayak gini kan, karena kan kita audio visual tuh, visual audio lah, kita orang lihat dulu baru dengerin apa yang kita bilang kan, jadi selalu touch up, selalu make up, mungkin ya, saya juga gak pernah nanya ke Jessica, mungkin dia ngerasa diantara nih, kalau dilihat di sana nih, yang duduk-duduk di ruang sidang kayaknya udah pada kuyu-kuyu, udah belasan jam, tetap on, ini masih tetap on, dan saya selalu tersenyum ke arah dia gitu ya, hanya untuk bilang bahwa tolong terbukalah Jessica, karena kan kalau di jurnalistik itu, kalau jadi jurnalis itu harus cover both side gitu ya. Keluarga almarhum Mirna juga kita kasih kesempatan, Jessica juga kita kasih kesempatan. Masalah Jessica udah nggak pernah ngomong gitu ya. Terus akhirnya mungkin dia udah nyadar nih orang dandan melulu, pakai makeup dari pagi sampai dia hari gue udah mau pulang ke rutan masih dandan. Mungkin akhirnya dia tulis juga. Tapi paralel ya, bersama dengan itu juga ngobrol ke Bang Otto Hasibuan, Bang bilang dong ke Jessica ngobrol gitu ya, atau ke pengacara-pengacara lain. Akhirnya mungkin dia, aduh kasihan nih orangnya usaha banget gitu. Akhirnya ditulis lah. Tapi dia nulisnya bukan outfit loh. Apa dong? Wardrobe kan. Jadi artinya itu baju-baju yang selama ini kamu pakai. Oh, jadi dia memperhatikan tuh ya. Sepanjang itu dia ternyata jadi juga. Jadi itu kan sidang ke-20-an lah. Berarti udah 20 baju tuh. Baru dia notice. Iya. Dan apa ya namanya, ya itu kan sidang yang panjang, dan Jessica kan sempat ngomong juga bahwa ada masa, bukan ada masa, mungkin dia ada di titik dimana dia ngerasa kayak ini orang dia memandang aku gimana ya gitu ya. Dia merasa udah nggak percaya lagi sama orang. Ketika dia cerita apakah orang ini betul-betul akan mempercaya dia, apakah orang yang diajak bicara itu percaya bahwa dia adalah pembunuh gitu kan. Karena memang semua waktu itu udah percaya dan udah menghakimi bahwa dia itu udah salah aja ya. Makanya seorang Otto Hasibuan sih luar biasa banget ya, bisa ya menggeser lah yang saya bilang di dokumenter itu ya, menggeser opini publik. Bayangkan Mbak Feni, selama 30-an kali persidangan ada orang Aceh, orang Kalimantan yang bisa dia ngekos di Jakarta hanya untuk nungguin itu sidang. Wow. Dia setiap hari ke pengadilan. Kayak sebuah tontonan gitu jadinya ya. Datang langsung. Nah, atas bantuan mereka lah saya bisa duduk terus ya di posisi yang sama selama puluhan kali persidangan tuh, gara-gara tante tolong amanin ya kursi di dalam gitu. Jadi mereka udah ngamanin. Jadi kalau misalnya udah mulai sidang udah penuh tuh ruang sidang. Tapi kalau saya udah masuk, sini tante udah amanin gitu. Dan di tag ya, ini kayak anak sekolah jadinya ya. Nah ini kan kamu adalah salah satu jurnalis yang ada di film dokumenter itu. Gimana ceritanya sampai kamu yang dihadirkan di datang itu? Gak tahu tuh gimana tuh para produser bisa pilih ya. Tapi mereka kontak, terus oke, saya bilang, jadi karena wartawan jadi tahu lah bahwa orang itu butuh narasumber ya, saya iyain gitu ya, saya iyain. Terus saya juga nggak nanya ini akan tayang di mana, kapan dan lain-lain. Tapi memang pada saat diwawancara di salah satu resto di Jakarta Selatan, kok sepi gitu, tutup nih restorannya, biasanya rame banget, tutup. Ini beneran ada wawancara nggak ya? Ternyata memang mereka tutup semuanya. Terus mereka bilang nggak boleh ada foto, dokumentasi bahwa kita sedang wawancara. Terus bisa jadi wawancara ini tuh nggak akan ditayangin. Jadi kalau mereka nggak nemu sesuatu yang baru dan mungkin bisa kasih perspektif baru ke pemirsa dokumenter itu, kita nggak tayangin wawancara ini. Dan aslinya tuh wawancara itu 2
2 jam lebih. Panjang deh. ya. Panjang banget. Tapi kan ditayangin hanya Iya, iya. secari kertas lah, atau Jessica punya kepribadian yang berbeda dari apa yang digambarin selama ini. Tapi kamu sendiri melihat tayangan dokumenter itu, pendapat kamu sendiri gimana? Apakah dia cukup cover both side menurut kamu, cukup gamblang semua sisi dikuak? Itu sih ngingetin semacam alur yang terjadi 2016. Jadi kan kalau dilihat tuh 1 jam 26 menit tuh kayaknya 70% ya pemirsa tuh digambarin bahwa Jessica ini salah gitu ya. Baru kan kemudian komentar-komentar yang memberikan perspektif lain, bukan bilang Jessica tidak salah loh ya. Iya, Bahwa- perspektif bahwa lain, ada perspektif lain itu di menit-menit udah mau akhir-akhir lah 30. Itu mirip banget pas jalannya sidang. Jadi 4 bulan di Polda Metro, mungkin kayaknya mayoritas publik tuh 90% tuh percaya bahwa ini udah salah nih orang. Nggak ada hal-hal baiknya lah. Tapi kemudian udah ke 20-an gitu ya, udah mulai banyak penonton yang pengunjung sidang tuh yang duduk Jessica makin banyak dalam tanda petik fansnya gitu ya. Jadi ya mirip lah segitu alurnya mengingatkan 2016 lah. Kamu sebagai jurnalis kan, walaupun kamu ditugaskan untuk bisa mendapat wawancara eksklusif dengan Jessica dan juga keluarganya, sama mamanya juga. Tapi kan kamu juga melihat semua fakta kan, kiri dan kanan untuk berimbangan fakta-fakta. Dari sisi jurnalis sebetulnya sampai sekarang masih ada nggak sebuah pertanyaan yang belum terjawab gitu? Oh. Ada sesuatu yang kamu belum bisa menemukan fakta yang cukup valid untuk menjelaskan itu? Ada banyak hal gitu ya. Banyak malah. Saya bagus tuh tulisannya di sana. Hidden truth are Unspoken lies. unspoken lies. Ada banyak hal yang nggak bisa dikatakan di layar maupun di Netflix sih. Jadi nggak semua hal kita harus memilah dan memilih mana yang harus dilepas atau enggak. Sekarang aja tuh ya orang soal nerima kertas dan bahwa Jessica punya keberanian berbeda tuh udah jadi perbincangan. Apalagi ada hal-hal lain yang harus kita buka gitu ya. Apa resikonya kalau kamu buka? Resikonya ya jadi ada perbedaan pandangan publik aja sih. Resikonya Atau ada hal lain yang mungkin ya akan ada bantahan atau apa gitu ya. Tapi ya sebagai jurnalis kami ada kode etik gitu ya. Jadi ini boleh deh, ini enggak deh, demi kepentingan publik, demi ini itu adalah. ya kalau demi Dia kepentingan udah gini kayak kan demi kepentingan publik. kepentingan publik ini. Tapi kamu rahasiakannya demi kepentingan siapa sebetulnya? Apakah Demi kepentingan kita bersama. Oh, biar nggak ribut. Tapi kamu pada saat meliput atau pada saat sekarang nih keluar gitu ya, kan kamu tadi kamu bilang memberikan ada perspektif yang berbeda kemudian di situ. Kamu jadi merasa terancam nggak? Nggak juga sih. Dari dulu aja tuh banyak kalau jadi dulu waktu ditugasin untuk saya lebih banyak wawancara Bang Otto atau wawancara Jessica gitu ya, banyak yang di media sosial tuh dulu Facebook ya, kalau sekarang kan banyak TikTok, Instagram lain. Mereka bilang ini jangan-jangan ini memang wartawan yang dipesan dan lain-lain. Itu tuh udah biasa terjadi sih, termasuk soal ketika saya bilang bahwa saya sendiri berinteraksi dengan Jessica atas izin Bang Otto dan juga keluarga bisa datang ke rutan. Jadi setiap kali ini sidang bisa 2-3 kali seminggu kan, nah ada jedanya saya biasanya datang ke rutan untuk membangun kepercayaan ke Jessica bahwa saya nih jurnalis manusia loh, dan saya memahami kamu juga bisa cerita versi kamu ke saya. Itu kan bangun kepercayaan orang yang udah hilang kepercayaan gimana sih? Iya. Gitu, dan dia punya hak untuk didengarkan dong, ya kan? Dia tetap punya hak untuk menjelaskan di antara banyak rumor-rumor yang saya bilang ya, ada inilah, ada itulah, ada inilah, ada itu, termasuk juga dia berdarah dingin. Sampai saya bilang, Jess tahu nggak kamu tuh disebut berdarah dingin, kenapa sih kamu suka berdarah dingin? Tapi dia nggak ngerti bahasa Indonesia juga. Maksudnya nggak ngerti amat lah. Oh, jadi ada terminologi yang dia bingung juga. Karena kamu sempat mengatakan bahwa awal-awal juga sempat serem juga gitu ya. Oh iya, serem dong. Karena di kepala kamu udah ada apa tuh? Bukan kayak gitu. Ini biasa ini selama 4 bulan di Polda Metro tuh, dia kan hanya kita wartawan tuh ya dapat adegan dia dari mobil turun, dibawa pakai baju warna oranye itu, terus ke ruang pemeriksaan kayak atau gimana. Jadi benar-benar kayak misterius banget gitu. Jas dan nunduk kayak jas. Jadi gimana pun ada gambaran bahwa orang nih bener juga ya, dia nggak mau nyapa-nyapa saya. Tapi akhirnya ketika komunikasi ngobrol gitu ya, sampai tahu mamanya, saya sempat menyaksikan mamanya yang bawain makanan kesukaan Jessica itu adalah salmon sama brokoli gitu ya. Dia suapin sampai dia bilang, "Ini loh Fris, Jess itu kalau makan pun harus tante suapin," gitu. Makanya dia menambahkan bahwa gimana ceritanya anak tante bisa bunuh orang kalau makan aja dia nggak mampu gitu ya. Makan sendiri aja dia nggak mampu. Mamanya bilang gitu waktu di rutan. Kamu sendiri kan adalah sarjana hukum ya kan? Iya. Berarti kan kamu ya tahulah banyak diskusi juga atau banyak nanya-nanya pada saat kamu membangun pertanyaan pun gitu ya, pasti tahulah ya.
ada sesuatu yang pertanyaan kamu yang menurut Bang Oto waktu itu yang dia sangat semangat untuk menjelaskannya tuh? Ya syukurlah gara-gara itu ya, karena mungkin Bang Oto ini anak kok. Ya, jadi ada satu momen, ini Bang Oto juga bukan orang yang gampang diwawancara. Sampai ada satu momen Bang Oto setelah wawancara terus balik lagi ke saya di depan ruang sidang nih. Yuk itu kuliah hukum gak sih? Dia bilang gitu. Terus, iya bang, saya anak hukum gitu dari Universitas Pajajaran. Saya bilang gitu. Oh pantesan pertanyaan. Nah mulailah dari situ saya agak bisa deket sama Bang Oto. Ada kesamaan ya dari pembicaraan masalah hukum. Termasuk juga akhirnya Mbak Feni saya dikasih kesempatan untuk jadi bubaran sidang nih. Besok kan pasti pengacaranya nyiapin nih besok ahli apa atau siapa gitu ya, berkasnya apa. Saya diizinin untuk ikut ke tempat mereka nyusun berkas. Dan ini ada satu momen yang makanya saya beberapa waktu ini lihat ya, sampai Jessica viral ya suratnya yang membantah bahwa Oto Hasibuan dibayar sampai mengeruk habis-habisan harta keluarganya. Jadi ada satu momen Mbak Feni, udah dini hari ya sekitar jam 2 pagi tuh kami masih bangun, Tante Imelda Wongso, masih mamanya Jessica sama papanya tuh ada gitu ya, duduk terus Bang Oto perlu apa atau kami perlu apa tuh, apa minum gitu atau apapun lah makanan yang mau disiapin, termasuk saya karena dia tahu kalau makan nasi dia siapin pisang. Sampai dia bilang, Chris, karena tante nggak bisa dan nggak bayar gitu ya, nggak ngasih apa-apa bahasa ininya ya, nggak ngasih apa-apa ke tim ini, termasuk ke Bang Oto, minimal tante bisa nyiapin makanan. Gitu. Jadi itu sesuatu yang oke tante, makasih banyak udah nyiapin semua ini. Saya jawab itu aja. Sampai kan itu bermalam-malam ya, panjang kok 3 bulan. Sampai ada satu momen tau nggak? Saya ke toilet di salah satu hotel tempat mereka nyusun berkas ya. Terus kok di toilet ada terisak gitu kan, ada hantunya nih toilet. Pas saya, tapi ya udah kebelet banget, akhirnya saya masuk, ternyata itu mamanya Jessica, dia lagi nangis. Itu kalau nggak salah besok mau ada pemeriksaan Jessica sebagai terdakwa gitu loh yang ditanya-tanya sama hakim. Terus saya bilang, kenapa tante nangis? Iya, Jessica kan nggak biasa ditanya-tanya, tante besok takut ya kalian wartawan bakal beritain macam-macam lagi gitu sih. Oke, lepaskan dulu profesi jurnalis kamu sebagai anak sarjana hukum. Ketika kamu melihat jalannya persidangan itu, apa komentar kamu? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo Secret.